أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah jalla jalaluh. Segala puja kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa taala. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang selama ini kita puji dan kita puja. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, serta kenikmatan materi lainnya Allah subhanahu wa ta'ala terus berikan kepada kita. Dari kecil hingga dewasa Allah gak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita para jamaah. Tapi kadang-kala kita yang bosanlah beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sebagian kita bosan beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak bosan memberikan nikmat kepada kita. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kehidupan kepada kita. Allah menciptakan kita di dunia dalam rangka untuk mentauhidkannya, untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia dengan tujuannya agar mereka beribadah kepada kata Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengesahkan itu, agar mereka mentauhidkan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita adalah hamba Allah, kita ini budak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita di dunia terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktunya ini hanya sementara, ikhwan. Nabi SAW beliau pernah bersabda, mali wa mali dunia. Ada apa aku dengan dunia ini? Kata Nabi SAW, ma'ana fi dunya illa karaqibin. Aku di dunia ini, kata Nabi SAW, diibaratkan seperti pengendara. Istadalla tahta syajarat thumma raha wa tarakaha. Yang mana seorang pengendara, seorang musafir ketika dia letih, dia akan beristirahat di bawah pohon. Ya. Kemudian ketika letihnya sudah hilang, dia akan meninggalkan pohon itu. Dia meninggalkan tempat berteduhnya itu. Itulah dunia. Kita sementara berteduh di bawah pohon ini. Dan kita akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini itu lebih hina daripada seekor bangkai anak kambing. Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabat, kemudian melihat bangkai anak kambing, kemudian Rasulullah menyatakan para sahabat, adakah di antara kalian yang ingin membeli anak kambing bangkai ini? Bangkai anak kambing ini 1 dirham. Ya, para sahabat tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau. Kenapa? Karena ada cacat dalam telinganya. Ya, hidup saja para sahabat enggak mau, apalagi sudah menjadi bangkai. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasannya dunia ini lebih jelek daripada bangkai anak kambing ini. Ya, jadi ikhwan fillah,
rahimani rahimakumullah jami'an, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 60 sampai 70 tahun. Nabi SAW menyatakan a'maru ummati ma baina sitina sab'in. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazudu dzalik. Yang umurnya usia lebih dari 70 tahun itu hanya sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya umur manusia terbatas. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada yang manusia hidupnya abadi sebab kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rahimahullah, orientasi hidup kita bukan hanya dunia, tapi orientasi hidup kita pikirkan akhirat kita. Jangan mikirkan masa tua saja, tapi pikirkan masa akhirat nanti. Kita akan menemui alam barzah, alam mahsyar, kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan bertemu dengan yaumul mizan, yaumul hisab. Kemudian kita nanti akan meneliti sirat, melintas sirat. Ada yang melintas seperti orang yang berjalan, orang berlari seperti kilat, seperti naik kuda. Ada yang merangkak, ada yang jatuh ke neraka jahanam. Ini harus kita pikirkan. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita, saudara-saudari kita, agar kita selamat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri orang-orang yang beriman dan keluarga mereka dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itulah manusia dan batu. Jadi khonifidin rahimani rahimakumullah jami'an, kita hidup ya untuk meraih akhirat, meraih surga Allah Subhanahu wa taala, meraih maghfirah Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga menyatakan bahwasannya ketika seorang meninggal, ada 3 yang akan menemani dia. Nabi SAW mengatakan yatba'ul maitu thalatha. Ketika seorang itu meninggal, maka jenazahnya akan dibawa ke kuburan. Ada 3 hal yang mengikuti dia. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan menetap sama dia. Ya. Yatsbahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti dia yaitu keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalannya. Ketika dia sudah dikubur, keluarganya pun kembali, hartanya pun kembali. Wa yabqa amaluhu, maka tinggallah dia dengan amalannya. Inilah yang kita bawa bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara menuntut ilmu ini termasuk ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu bi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah penting kita menuntut ilmu. Ini hadis riwayat Muslim. Agar ketika kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita jalan agar bagaimana kita dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mana itu syirik, mana tauhid. Kita mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya, dengan mempelajari semuanya ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita masuk ke surganya. Di konfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu mereka belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ada masalah, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian sahabat mereka mulazamah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka para sahabat ini menjadi sahabat-sahabat yang besar. Mereka menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang termasuk paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang miskin, lalu sufa, tinggal di masjid, gak punya harta,
Tapi dia semangat untuk ilmu syar'i, belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Hurairah termasuk sahabat number one, sahabat nomor 1 yang banyak hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia punya hirs, semangat kok. Ya, kita harus punya hirs, semangat ini. Dan para sahabat juga mereka berdagang, mereka juga punya usaha, tapi mereka juga ya semangat untuk ilmu syar'i bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu ikhwan, bukan hanya untuk menggapai dunia saja, tapi untuk ibadah dan untuk ilmu syar'i, termasuk yang bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beri salam kita haturkan kepada Nabi bersama kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi kita yang mulia, dialah uswah kita, dialah suri teladan kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan baik kalian bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Banyak di antara kita yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi prakteknya tidak seperti itu. Mereka mengatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka enggak salat. Mereka mengatakan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak menutup aurat, tidak memakai jilbab, tidak menutup badan mereka dengan hijab, menampakkan aurat mereka kepada manusia, kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, karena di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taatur Rasul fima amara bih. Kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang diperintahkan beliau. Nabi SAW perintahkan sholat. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita sholat. Tapi banyak sebagian kaum muslimin mereka tidak sholat, mereka tinggalkan sholat. Mereka nggak tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang telah memberikan makanan pada mereka, Allah yang telah memberikan pakaian pada mereka, tempat tinggal. Allah Subhanahu Wa Taala hanya minta sedikit dari waktu kita. Dan sebenarnya Allah nggak minta sama kita, kita yang butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kita waktu sehari semalam 24 jam. Kita sholat paling lama mungkin 10 menit. Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali. 5 kali 10 berapa menit? 50 menit. Tambah wudhu berapa menit? Wudhu 1 menit taruhlah, ya. Atau kita katakan 10 menit 2 menit, jadinya ya 1 jam sama wudhu. Allah minta kita sholat hanya 1 jam saja, itu yang wajib ya, belum lagi yang sunnah. 23 jam waktu kita yang lain kemana? Ya, ini harus kita beri paham kita beri pemahaman pada kaum muslimin, pada kawan-kawan kita, kepada orang-orang yang mereka tidak mau sholat. Ya, terlebih lagi khusus keluarga kita, mungkin ada anak kita, adik kakak kita yang nggak sholat, kita ingatkan. Ya. Bagaimana cara mengingatkan? Ingatkan bahwasanya Allah kasih waktu 24 jam. Allah minta sedikit saja. Yang minta sedikit saja waktu yang digunakan untuk sholat, tapi mereka tidak mau. Maka ingatkan seperti itu. Rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Sunnah karangan Al-Imam Barbahari rahimahullah. Qala mu'allifu i'lamu anna al-Islam huwa sunnah. Wa sunnah hiya al-Islam wa la taqumu ahaduma illa bi akhar. Berkata Al-Imam Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah. Ya, Islam adalah sunnah. Wa sunnahil Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bi akhar. Maka tidak tegaklah kecuali keduanya harus disandingkan. Tidak tegak Islam ini tanpa sunnah, dan tidak tegak juga sunnah tanpa Islam. Ya. Al-Quran yahtaju ila sunnah, wa sunnah tufasil Quran. Al-Quran itu membutuhkan sunnah, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ya menyebutkan hal-hal yang global, kemudian diperinci oleh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Islam dan sunnah ini nggak bisa dipisahkan. Ya, kemudian juga sunnah dan Islam tidak dipisahkan, sama. Makanya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi beliau menyatakan Al-Quran dan Sunnah itu nggak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Sunnah itu seperti 2 sayap burung. Ya,
Kalau burung punya satu sayap, tidak memiliki sayap sebelah kiri, dia punya sayap sebelah kanan, maka burung itu nggak bisa terbang. Atau sebaliknya, dia mempunyai sayap sebelah kiri tapi nggak punya sayap sebelah kanan, maka burung itu juga nggak bisa terbang. Dia punya satu sayap, nggak akan bisa terbang. Begitulah Al-Quran dan Sunnah, kata beliau. Ya, nggak bisa dilepaskan. Ya. Makanya orang atau sebagian firqah, mereka menyatakan nggak perlu sunnah, nggak perlu hadis, cukup dengan Al-Quran. Ini menyimpang, kawan. Ya, ini menyimpang. Ini namanya orang-orang ingkarus sunnah. Mereka ingkar kepada sunnah Nabi SAW, hanya mencukupkan Al-Quran. Ya, kemudian ada orang yang mencukupkan hadis Nabi SAW tanpa Al-Quran. Ini juga menyimpang. Ya, mereka nggak butuh Al-Quran, kami sudah ada sunnah, kata mereka. Maka ini juga menyimpang. Ada lagi pemahaman kita nggak perlu sunnah Nabi SAW. Ilmu itu langsung Allah beri melalui ilham, atau ilmu itu langsung datang kepada orang yang meyakini bahwa dia mendapat ilham, mendapatkan wahyu seperti Nabi Muhammad SAW. Dia nggak butuh sunnah. Makanya jangan heran kalau ada sebagian firqah, mereka mengatakan bahwasanya makom kami sudah tinggi, kami ini nggak perlu syariat, kami ini sudah makom tinggi, kan nggak perlu sholat lagi. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya, mereka sudah makom tinggi, mereka nggak sholat. Ya, dan ini benar memang. Ya, mereka ikut pengajian firqah yang menyimpang. Ya, ketika mereka merasa makom sudah tinggi, maka mereka tidak lagi dibebani syariat. Ya, mereka membagi ya syariat, hakikat, ma'rifat dan seterusnya. Kalau makom sudah tinggi, maka tidak perlu lagi sholat. Itu kan orang-orang sholat itu orang-orang syariat. Kami ini orang-orang yang tinggi, sudah ma'rifat. Begitu. Ya, jadi khonfidin rahimahumullah. Rasulullah SAW di masa hidup beliau terus sholat. Ya, sebelum beliau meninggal juga beliau sholat. Ketika beliau sakit, yang menggantikan imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq maju. Ya. Berarti Nabi SAW sepanjang hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Ini kalau ada orang mengatakan untuk apa lagi sholat? Jadi siapa yang mereka ikuti? Apakah Nabi SAW ataukah yang lainnya? Ya. Jadi khonfidin rahimakumullah, kita butuh sunnah Nabi Muhammad SAW. Qauluhu i'lam, hadil kalimatun lihtimam, wa ma'na i'lam ay ta'allam. Perkataan Imam Barbahari, i'lam, ketahuilah. Ini kalimat yang mengandung perhatian, ya, yang mengundang perhatian. Wa ma'na i'lam, dan makna i'lam, bahasa Indonesia kita i'lam itu ketahuilah. Bahasa Arabnya dia fil amr, ya, mengajak orang untuk berbuat. Ketahuilah, ilmuilah, ya. Ai ta'allam, maknanya ta'allam, belajarlah, ya. Wa kaifa ta'lamu anal Islam wa sunnah? Bagaimana kamu mengetahui bahwa Islam itu sunnah? Ya, idza ta'allam ta'lim tadali. Jika kamu belajar, barulah engkau mengetahui apa itu Islam dan apa itu sunnah. Ya, jadi Islam itu dia sunnah dan sunnah itu dia Islam. Ya, fa'lam kalimatun yu'ta biha iltimam lima ba'daha. Ya, fa'lam, maka ketahuilah kalimat ini menunjukkan atau mendatangkan, yaitu kalimat yang mengundang perhatian. Ya, ketahuilah apa sih kalimat setelahnya begitu. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad. Ya. Ketahuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah atas dosamu wahai Muhammad. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, kalimat fa'lam adalah kalimat perintah untuk mengetahui. Ya, di dalam Al-Qur'an ada kalimat i'lam atau i'lamu, ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu dan seterusnya. Kemudian dalam surah Al-Maidah 98, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat berat itu siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ini ayat yang azimah, ayat yang agung.
memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah. Seorang muslim dia harus belajar kalimat la ilaha illallah. Apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah? Apa artinya? Apa maknanya? Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Ya, dan apa pembatal-pembatalnya? Ya. Jadi la ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu bisa jadi masih ada tuhan-tuhan yang lainnya. Ini kurang sempurna. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti masih ada tuhan-tuhan lain. Tidak ada jamaah atau si fulan di sini, ya, kecuali dia. Itu berarti jamaah lain masih ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Akan tapi kita harus mengetahui maknanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Kalau kita buka kita para ulama, ya maknanya ya seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. La ilaha illallah ini ada rukunnya. Ya, rukunnya ada dua. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbatu. An-nafyu artinya penafian. Ya. Al-isbat artinya penetapan. An-nafyu terdapat dalam kalimat la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Itu namanya penafian, an-nafyu. Yang kedua al-isbatu, penetapan. Ya. Terdapat dalam kalimat illallah, kecuali Allah. Jadi ketika seorang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, kemudian ditetapkan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, namanya takrir. Ya. Menetapkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang atau sebagian kaum muslimin mereka berbuat kesyirikan. Mereka enggak tahu makna ini. Mereka minta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat sembahan atau membuat sesajen, dipersembahkan kepada makhluk halus, dipersembahkan kepada syaitan. Waliyadzubillah. Ya, ini penting kita mempelajari at-tauhid. Kemudian syarat la ilaha illallah, kita harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ya, diilmui, diketahui, dipelajari itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita harus meyakini kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita harus tunduk dengan kalimat la ilaha illallah dan ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian kita menerima kalimat la ilaha illallah. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat la ilaha illallah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian perkataan Imam Barbahari, qauluhu al-islam huwa sunnah wa sunnah hiyal islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Yakni al-Islam huwa tariqah allati ja'a biha Rasul alaihi wassalatu wassalam wa kullu rasul ja'a bil Islam. Islam adalah jalan yang dibawa oleh para rasul, wa kullu rasul ja'a bil Islam. Dan setiap rasul itu datang, Allah utus, mereka membawa risalah Islam. Jadi semua nabi yang Allah utus itu adalah mereka membawa misi Islam. Ya. Apa itu Islam? Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid. Ya. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyad bitta'ah. Islam itu artinya apa? Menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu, dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang muslim, orang-orang Islam, mereka harus menyerahkan diri pada Allah, ya, dengan mentaati Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, bitta'ah, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah mereka ikuti, dan apa larangan Allah Subhanahu wa taala mereka jauhi. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan mereka berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kita ketahui bahwasanya kesyirikan ini, Tuhan, dosa paling besar, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Yang sungguhnya kesyirikan itulah perbuatan dosa yang paling besar. Salat saja masih kalah, di bawahnya salat. Zina masih di bawah, riba masih di bawah, membunuh masih di bawah. Kesyirikan ini dosa paling besar.
Makanya Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau meletakkan dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku, kesyirikan. Ya, ini penting kita pelajari, ya. Kemudian hafidin rahimani rahimakumullahu jami'an. Para nabi mereka membawa risalah Islam. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah kepada sebagian nabi. Maksudnya apa? Allah menurunkan kitab ke sebagian nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'an. Nabi Daud diturunkan kitab apa? Zabur. Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala para nabi di masa mereka, ini adalah syariat yang mereka harus tunaikan. Ya, harus mereka jalankan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Zabur. Ini enggak dipakai lagi. Kenapa? Ketika Rasulullah diutus, mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah membawa apa? Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi SAW berbicara itu karena apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Maka Al-Quran dan Sunnah ini merupakan wahyu, ya. Dan Sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW ini termasuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ada hadis palsu, ada hadis dhaif, ya kan? Ada hadis mungkar. Allah Subhanahu wa taala jaga. Para ulama-ulama hadis mereka menjaga hadis-hadis, jangan sampai ada orang yang menulis hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis dhaif, ya. Maka para ulama mentasheeh, ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulu nabiin da'a ilallah. Setiap nabi itu berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Para nabi itu berdakwah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah hampir 1000 tahun. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, beliau membuat kapal yang besar, bahtera yang besar. Kemudian beliau melihat anaknya di tempat terpencil. Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, ya, agar mau naik di kapal Nabi Nuh alaihissalam, tapi anak tidak mau ikut. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga berdakwah kepada keluarga beliau, berdakwah kepada anak-anaknya agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kala itu anaknya menyatakan, "Sa'wil jabal ya'siminal ma', wahai ayahku, aku tidak mau ikut denganmu. Aku akan pergi ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini." Kenapa? Karena banjir itu mau datang besar. Nabi Nuh alaihissalam ketika di atas bahtera mengajak anaknya agar mau beriman, agar mau naik kapal, tapi dia nggak mau. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya termasuk ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati. Tayyibun fidin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam membuat patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Dalam surat Al-An'am ayat 70 disebutkan, "Atatakhidu asnaman aliyah." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bapaknya membuat patung-patung yang disembah oleh kaumnya, ya, Nabi Nuh mengatakan, "Pantaskah engkau wahai ayahku menjadikan patung tersebut Tuhan untuk disembah? Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mengajak bapaknya untuk beriman. Jangan buat patung, Pak. Itu bukan Tuhan gitu. Kemudian dalam kesempatan lain dalam surah Al-Anbiya disebutkan,
ayat 52 sampai ayat 70. Ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya menyembah patung-patung yang ada dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelumnya Nabi Ibrahim datang mengatakan kepada kaumnya, ma hadil tamathil allati antum la aqifun. Patung-patung apa ini yang kalian sembah ini, kata Nabi Ibrahim, yang kalian terken beribadah menghadap mereka. Apa jawab kaumnya? Mereka mengatakan, qalu nahnu wajadna laha abidin, kami dapat nenek moyang kami, orang tua kami menyembah patung-patung ini, makanya kami menyembah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian ini dan nenek moyang kalian termasuk orang-orang yang sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim melihat mereka telah pergi dari peribadatan mereka dan sepi tempat peribadatan mereka menghadiri perayaan di luar tempat peribadatan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke tempat peribadatan mereka, menghancurkan patung-patung yang ada. Dia hancurkan semuanya, kawan. Ya, beliau tinggalkan patung yang besar. Kemudian ketika itu kaumnya kembali melihat tuan-tuan mereka, patung-patung mereka sudah hancur. Mereka pun mencari tahu, man fa'ala hadza bilatina innahu laminaz zalimin. Mereka mengatakan, siapakah yang menghancurkan tuan-tuan kami ini? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian akhirnya mereka mencari tahu, dan akhirnya mereka tahu bahwa yang menghancurkan patung-patung tersebut yuqalu lahu Ibrahim, adalah orang yang bernama Ibrahim. Didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim nggak takut. Ketika sudah datang, mereka bertanya, a'anta fa'al hadza bilatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami Ibrahim? Ya. Nabi Ibrahim menjawab apa? Coba kalian tanya sama patung yang besar itu. Tanyakan sama patung yang besar itu, ingkar yantikun, kalau dia benar-benar bisa berbicara. Ya. Mereka pun tersadar, para jamaah, bagaimana mungkin kan patung itu kok bisa berbicara, patung kok bisa ngomong. Ya, akhirnya apa? Hujah pada mereka kembali kepada mereka. Mereka menyembah, kenapa menyembah tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong kawan-kawan patung-patung yang lainnya. Inilah metode dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam agar kaumnya mau berpikir, dan mereka kala itu sadar mereka menundukkan kepala. Tapi karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya mereka berinisiatif untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka buat pembakaran yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan pakai alat minjan, ya, pakai alat pemintal, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Mukatsir. Ketika sampai di pembakaran, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi Jibril. Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau bantuanmu wahai Jibril, aku nggak butuh. Tapi kalau bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, bala, ya aku butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim, wahai api dinginlah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Di akhir-akhir Nabi Ibrahim mau dibakar, barulah Allah subhanahu wa ta'ala turun tangan. Ya, inilah perjuangan dakwah. Ya, kita mungkin perjuangan masih datang dari rumah ke masjid suruh sholat, kadang-kala berat kita. Baca Quran tiap hari kadang-kala berat. Apalagi datang ke majelis ta'lim kadang-kala berat. Padahal ilmu yang disampaikan. Ya, ini pentingnya kita perjuangan dalam hidup. Para nabi dan rasul mereka berjuang. Para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka juga berjuang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan ujian berat agar Allah mengangkat derajat mereka, Allah tinggikan mereka. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, ayunas asyadul bala, wahai Rasul, manusia manakah yang paling berat cobaannya? Ya. Apa jawab Nabi SAW? Manusia yang paling berat cobaannya adalah al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Jadi manusia yang paling berat cobaannya yang pertama siapa? Mereka adalah golongan para nabi dan rasul. Kemudian orang semisalnya, orang semisalnya. Jadi orang-orang alim sejatinya mereka. Karena mereka mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Mereka para ulama, orang-orang alim. Mereka adalah orang-orang yang paling berat cobaannya. Jadi khonfidin rahimahnya rahimakumullah, para nabi dan rasul mereka itu berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun, yang mana Firaun mengatakan ana rabbukum ala, akulah Rabb kalian paling tinggi. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kala itu mendatangi Fir'aun. Ya, ketika datang
berjumpa dengan Fir'aun. Nabi Musa AS mengeluarkan tongkatnya, kemudian menjadi ular besar, kemudian ada cahaya putih di tangan beliau. Kemudian Fir'aun pun merasa dia dikalahkan, kemudian dia panggil tukang sihir, kemudian diadukanlah atau dijumpakanlah sayembara. Kemudian Nabi Musa dengan penyihirnya berhadapan, kemudian para penyihir mereka melemparkan tali mereka berubah jadi ular-ular. Kemudian Nabi Musa AS melemparkan tongkat beliau berubah jadi ular besar, melahap semua ular-ular para penyihir tersebut. Kemudian para penyihir itu pun tersungkur, mereka pun beriman kepada rohnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman. Ya, ketika itu marah Fir'aun. Kemudian pada pagi harinya, ketika Nabi Musa dan Bani Israel mereka berjalan, mereka berlari, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampai di laut, ya, mereka sudah terlihat oleh tentaranya. Fir'aun sudah hampir putus asa, ya. Antum bayangkan, di depan itu laut, di belakangmu musuh. Mau lari kemana coba? Gak ada lagi pertolongan kecuali apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta kemana lagi coba? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam para jamaah. Ketika mereka hampir dekat melihat para orang Bani Israel, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS dalam surat Syu'ara ayat 63 disebutkan, anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Lihat. Dipukul oleh Nabi Musa AS, kemudian laut itu menjadi gelombang-gelombang yang besar. Gelombangnya banyak, ikhwan. Kataudil azim, seperti gunung yang besar. Ya. Jadi gelombang itu bukan kecil ya, tapi seperti gunung besar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Syu'ara. Ya. Kemudian mereka pun melintas, ikhwan. Antum bayangkan melintas. Ini kan kejadian luar biasa, spektakuler dan sebagainya. Mereka berjalan di tengah lautan dengan Bani Israel. Kemudian ketika mereka sampai di tepi dengan Bani Israel, ya, Nabi Musa sampai di tepi dengan Bani Israel, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mereka tengah lautan, kemudian Allah tenggelamkan. Selesai sudah. Ini perjalanan Nabi seperti itu. Nabi Isa alaihissalam akhir kehidupannya seperti apa? Dia itu mau dibunuh. Bahkan disebutkan oleh surah An-Nisa, mereka mengatakan qaulihim, kami telah membunuh Isa bin Maryam. Ya. Padahal Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma salabuh. Nabi Isa juga tidak disalib. Ya, walakin syubbiha lahu, akan tapi yang dibunuh adalah yang mirip dengan beliau. Ya, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pada akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa, dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdakwah hampir 13 tahun dakwahnya tauhid di Mekah. Beliau disiksa, diboikot, ya. Beliau Nabi Muhammad SAW diusir. Nabi SAW beliau ditindas, para sahabat ketika di Mekah begitu banyak perjuangan para sahabat. Bahkan para sahabat sebelum Nabi hijrah, mereka hijrah dulu ke Ethiopia, kerajaan Najasyi. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat sampai hijrah, meninggalkan kampung halaman. Bahkan Nabi SAW sangat mencintai kota Mekah. Tapi Nabi SAW hijrah. Beliau tinggalkan rumah beliau, ya. Beliau tinggalkan harta beliau. Begitu yang para sahabat, mereka juga hijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan, ya, kehidupan mereka yang dulu di Mekah, ya. Karena ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk bergerak hijrah, maka para sahabat juga mereka hijrah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, ya. Dan Nabi SAW ketika di Madinah juga berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran, menyatukan, ya, kaum Ansar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya menolong Nabi Muhammad SAW. Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, ya, Fathu Mekah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW beliau juga berdakwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jaa bi syari'ati min indillah fadzalika wal Islam. Dan para nabi mereka membawa syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Islam. Islam itu membawa syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan para nabi. Fal Islamu ibadatullah azza wa jalla wahda fi kulli waqtin bima syara'ah. Dan Islam itu adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam setiap waktu dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad syara'allahu li anbiya wa syara'a illa ajal.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada para nabi, ya, syariat-syariat sampai nanti masa yang waktu akan datang. Thumma yansakhuha fa idza nusikhat kana al-'amalu binasikh wal Islam illa an nusikhat tilka syara'i bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat-syariat yang terdahulu sebelum Nabi diutus ini pun dihapuskan pun. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ketika mendengar bahwa Nabi SAW diutus, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak beriman, apa kata Nabi SAW? Mereka termasuk penghuni neraka. Karena ketika Nabi SAW diutus membawa risalah Al-Quran, maka mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dalam kitab-kitab mereka itu mereka tahu bahwa Nabi akan diutus dari Jazirah Arab. Tapi ketika Nabi Muhammad telah diutus, mereka pun berpaling tidak memberi iman. Kenapa? Karena Nabi bukan dari kaum mereka, tapi apa? Dari kaum Arab. Ya, jadi khawatirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan syariat-syariat yang terdahulu dan menjadikan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir untuk diikuti. Ya. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sepeninggalku. Dan kita lihat sebagian firqah-firqah yang menyimpang, mereka masih ada yang mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu. Ini tidak benar, Pak. Jangan percaya kalau ada mengatakan orang saya mendapatkan wahyu, saya adalah seorang nabi, ini namanya penyesatan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Ya, mungkin ada yang bantah kalau begitu ada nabi dari kalangan perempuan. Seperti apa? Lia Eden. Dia ini perempuan kan? Dia katanya dapat wahyu kan gitu kan. Nama firqohnya apa namanya? Lia Eden kan pemimpinnya, pelopornya. Nama firqohnya apa? Saya ingat. Hah? Namanya agak-agak ke apa namanya? Ke surga-surgaan gitu ya. Jadi khonfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ajalin kitab. Yamhu Allahu man yasha'u wa yuthbit, wa 'indahu ummul kitab." Ya. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Ini ya. Ada kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamhu Allahu man yasha' wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan atas kehendaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia yang menetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kitab-kitab tersebut. Allah juga yang menghapuskan. Ya, itu serah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada Lauhul Mahfuz. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Fal Islamu huwa ma jaa bir Rasul min ad-da'wa wal 'amal fi kulli waqtin bihasab. Islam itu datang yang dibawa oleh para rasul dalam rangka untuk berdakwah, ya, untuk beramal dalam setiap kesempatan. Illa anjad ba'satun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa Islam huwa majabi duna ghairihi. Sampai datanglah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah agama yang harus diikuti bukan selainnya. Ya. Jadi agama-agama yang lain tidak boleh diikuti. Ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian al-Islam. Jadi khonfidin rahimani rahimakumullah jami'an, tidak boleh seorang itu murtad keluar dari Islam. Ya, kita lihat sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, ya, gara-gara harta, gara-gara mungkin cinta, ya, mereka rela untuk mengorbankan agama yang murtad keluar dari Islam. Ya, sebagian artis-artis yang murtad keluar dari Islam, mungkin hanya mencari popularitas, mungkin hanya mencari kekayaan, waliyadzubillah. Ya, dan hati-hati juga bagi kita yang punya anak putri, jangan sampai dia menyukai laki-laki kafir. Tidak boleh wanita muslimah itu menikah dengan laki-laki kafir. Ya.
Ada sebuah kejadian ya di dekat rumah orang tua saya. Sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Ada satu rumah itu ramai ribut. Akhirnya kita lihat di sana, dengar info kabar bahwasannya anak perempuannya itu mau dinikahi oleh laki-laki kafir non muslim. Ya, ibunya itu nangis-nangis, teriak-teriak, histeris, tidak terima anaknya itu dinikahi oleh laki-laki kafir. Semenjak kejadian itu, anak perempuannya itu nggak pernah nampak lagi di rumah itu. Kemana ini? Ya, maka hati-hati jangan sampai ya putri kita, kakak, adik perempuan kita menikah dengan laki-laki kafir. Nggak boleh seorang muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik itu sampai wanita musyrik itu beriman. Ya, atau sebaliknya, jangan sampai laki-laki musyrik menikahi wanita-wanita kalian, putri-putri kalian. Ya. Ini konfidin rahimahullah, agama kita telah sempurna. Agama Islam adalah agama solusi. Setiap ada masalah, Islam adalah jalan keluarnya. Islam dan sunnah adalah jalan keluarnya. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah. Faman baqiya 'alal adyan sabiqah wa lam yu'min bi Muhammadin falaysa bimuslim. Jadi orang-orang yang mereka mengambil agama selain Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama musyrikin, Buddha, Konghucu atau agama-agama yang lain keyakinan kita, ya, maka tidak akan diterima. Ya, sampai mereka beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yu'min Muhammad falaysa bimuslim. Kalau mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad, maka mereka bukan dikatakan muslim. Ya. Walam yanqadillah azza wa jalla walam yuti' hadha rasul lianna ma kana alaihi qad intaha wa nusikha. Ya. Dan dia belum dikatakan orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lianna ma kana alaihi qad intaha wa nusikha. Ya, karena agama-agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama-agama mereka itu telah dihapuskan, artinya enggak diterima. Ya. Ini dalam pandangan syariat, kawan. Tapi kalau pandangan negara kita, ya kita harus mengetahui bahwasannya kita hidup ini Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Ada agama-agama yang lain, ya, maka bukan serta-merta kita harus menzolimi agama-agama dengan cara tidak syariat, sebenarnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam membagi kafir itu menjadi 4. Ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang mereka tinggal di pemukiman atau di negara Islam. Mereka tinggal di situ, mereka diberikan jaminan keamanan, tapi mereka harus membayar upeti jizyah. Ini namanya kafir zimmi. Tidak boleh dizalimi, ya. Tidak boleh datang langsung dibunuh, enggak sembarangan membunuh, kawan. Bahkan orang kafir enggak sembarang, enggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kafir muahad. Kafir muahad adalah kafir yang terjadi perjanjian di antara dua belah pihak kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ini harus dilindungi. Selama masih ada perjanjian, maka mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi. Ya, kecuali mereka melanggar. Ya. Ini enggak sembarangan kafir muahad dibunuh. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh kafir Muhammad dengan sengaja, kafir Muhammad dengan sengaja, maka tidak akan mencium bau surga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musta'man, kafir yang diberikan jaminan perlindungan. Ya, ada datang duta kafir ke negara Islam. Ini kafir. Tapi mereka harus apa? Dilindungi. Kafir musta'man tidak boleh dibantai. Ya. Makanya kalau ada duta datang, kita harus ya menjaga darahnya, tidak boleh sembarang membunuh. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Inilah kafir yang memerangi kaum muslimin. Jelas dia
menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin, namanya kafir harbi. Misalnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, sudah jelas. Seperti Rasulullah SAW di perang Badar antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir, yang mana jumlah para sahabat kala itu sekitar pasukan kaum muslimin 317 orang, sementara pasukan musuh itu orang-orang musyrikin mereka sebanyak 1000 orang, 1000 personil. Kemudian cerita mereka berhadapan, inilah disebut kafir harbi, orang musyrik yang kafir. Jadi khonifidin rahimahumullah, kita nggak boleh sembarangan membunuh tanpa hak. Kita harus ikut aturan syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga lihat kondisi di negeri kita, ada aturan-aturan main di negeri kita ini. Kita nggak sembarangan. Kemudian khonifidin rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, qauluhu was sunnahil Islam. Sunnah itu adalah Islam. Wala farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Idza fassarna as-sunnah bi tariqati fala farqa bainahuma bainal Islam. Kalau kita tafsirkan sunnah itu dengan jalan yang lainnya, maka tidak ada bedanya antara Islam dan sunnah. Sunnah wal Islam, al-Islam wa sunnah. Jadi tidak boleh dipisahkan. Khonifidin rahimakumullah jami'an. Tadi kita telah bahas sedikit tentang Islam. Jadi Islam itu al-istislam lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itulah menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkan Allah, dan tunduk pada Allah dengan mentaati Allah, dan menjauhi dari perbuatan kesyirikan dan ahlinya, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Adapun sunnah, para ulama membagi sunnah dalam versi hadis beda, sunnah dalam versi ilmu fikih beda lagi. Contohnya apa? Sunnah dalam ilmu fikih, kita memahami apa? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi gitu. Nggak apa-apa, nggak dosa. Itu namanya sunnah dalam ilmu fikih, kan gitu. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, kan gitu. Kalau wajib dikerjakan pahala, nggak dikerjakan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak mengapa. Mubah dikerjakan tidak mengapa, nggak dikerjakan tidak berdosa. Nggak dikerjakan nggak dapat pahala, begitu. Kemudian yang haram dikerjakan berdosa, nggak dikerjakan dapat pahala. Kemudian rahimahullah dalam ilmu fikih. Kemudian dalam ilmu disiplin hadis, makna sunnah secara bahasa artinya at-thoriq, jalan. Sunnah itu secara bahasa thoriq, jalan artinya. Atau maslak. Maslak itu jalan juga. Atau manhaj. Manhaj itu metode, jalan, metode, cara. Itu namanya manhaj atau sunnah secara bahasa. Ada dalam istilah disebutkan oleh ulama hadis, sunnah itulah ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin wa qaulin wa takririn aw sifatin khulqiyah aw khuluqiyah. Jadi sunnah itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan beliau, baik itu perbuatan beliau, baik itu ketetapan beliau, atau sifat fisik beliau dan akhlak beliau. Jadi poin penting adalah sunnah itu dalam ilmu hadis atau secara umum sunnah itu adalah disandarkan pada Nabi SAW, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu takrir ketetapan Nabi SAW. Contoh perbuatan, contoh ucapan Nabi SAW, sholat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ini ucapan Nabi, qaul Nabi SAW. Berarti apa? Sunnah Nabi, qaul. Hadis lain mengatakan la ta'khudhu manasikakum kama qala Nabi SAW, ambillah manasik kalian dariku. Ini ucapan Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw yasmut falyukrim jarahu
barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Maka naik dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Ini qaul. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dilihat oleh Utsman. Ya, Utsman mengatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu begini dan begitu dan seterusnya. Ini perbuatan Nabi SAW yang diucapkan oleh para sahabat. Berarti apa? Ini namanya fi'lin Nabi, perbuatan Nabi SAW termasuk sunnah. Kemudian takrir. Contohnya apa takrir, Pak? Ketetapan Nabi SAW. Contohnya hadis Bilal bin Rabah. Nabi SAW mendengar terompanya Bilal di surga. Ya, mendengarkan trompa Bilal di surga. Kemudian Nabi bertanya, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Tidaklah aku berwudu kemudian aku sholat 2 rakaat, kata Bilal. Ya, inilah amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Taib. Nabi SAW enggak lakukan, tapi Nabi SAW membenarkan perbuatan Bilal bin Rabah. Ini namanya takrir, penetapan Nabi SAW. Nabi enggak lakukan, tapi Nabi mengiyakan, memberi rekom, tazkiyah namanya. Ya, itu namanya apa? Takrir Nabi SAW. Ini termasuk sunnah. Jadi termasuk sunnah. Tapi ada yang melenceng masalah ini, kawan. Contohnya apa? Mereka mengatakan tuh, bila Birobah aja berbuat yang tidak dibuat Nabi. Berarti kita boleh berbuat yang tidak dibuat oleh Nabi. Itu apa namanya? Bid'ah. Mereka katakan enggak. Orang Bilal aja mengamalkan, Nabi enggak amalkan, enggak ada masalah. Inilah mereka harus tahu bagaimana ya memahami ya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu mentazkiyah, merekomendasi ketika bila berbuat sesuatu yang itu perbuatan baik, Nabi iyakan, maka ini bukan perbuatan bid'ah dari Bilal bin Rabah, bukan bid'ah hasanah, bukan. Tapi Nabi telah memberikan rekom. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang atau orang-orang sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka berbuat sesuatu, tidak ada contoh dari Nabi, tidak itu perbuatan maupun ucapan, ketetapan. Siapa yang memberikan rekom? Ya, contoh. Sholat subuh di sini berapa rakaat, Pak? 2, ya kan? Kita tambah 3, kan lebih bagus. Boleh gak? Hah? Gak boleh. Tapi kan ada yang larang. Kan bagus. Ya. Gimana kita bantai? Bantainya kita katakan bahwa Nabi melarang perbuatan yang tidak ada perintahnya, maka amalan itu tertolak. Karena subuh 3 rakaat gak ada dalilnya dan gak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amal laisa alaihi amruna faradun. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Ya, ini jelas. Ya, contoh yang lainnya. Utsman bin Affan. Beliau seorang khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Pada masa beliau beristihad menjadikan azan Jumat 2 kali. Dan itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pula pada zaman Abu Bakar, tidak pula pada zaman Umar bin Khattab. Tapi pada masa Utsman bin Affan, beliau beristihad mengadakan azan 2 kali. Apakah Utsman bin Affan berbuat bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memberikan mandat, telah memberikan rekomendasi kepada Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Ini termasuk bagian dari sunnah. Ya, Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kama qala Nabi SAW, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin sepeninggalku. Tamassaku biha, peganglah sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya para sahabat boleh diikuti selama tidak menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Dan situ ada maslahatnya. Ketika kaum muslimin sudah banyak, kemudian juga ini mengingatkan kaum muslimin untuk sholat Jumat,
maka istihad dari Utsman bin Affan mengadakan azan 2 kali agar juga kaum muslimin tidak ketinggalan. Ya. Kemudian alasan yang lainnya, Utsman bin Affan beliau beristihad dengan dalil sholat subuh atau azan subuh. Azan subuh ada 1 atau 2? 2. Azannya Bilal, kemudian azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Kenapa ada azan pertama? Untuk mengingatkan kaum muslimin agar siap-siap ya sholat kan begitu. Karena subuh itu sholat yang berat kuat. Maka kata Rasulullah SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Berat kita subuh itu, ya Allah masih capek bangun, asal berwudu, baca doa, kemudian masuk kamar mandi, siap-siap berangkat, itu berat tuh. Makanya kalau antum ingin mengetahui tanda-tanda orang munafik, tandanya apa? Tidak sholat subuh, berat sholat subuh, dan berat sholat isya. Kita lawan itu. Kalau kita merasa berat sholat subuh, ya kita lawan. Ya, minta dimulai, ya Allah mudahkanlah kakiku melangkah ke masjid. Ya Allah mudahkanlah sholat. Ya, seperti itu dilawan itu. Ya, makanya juga kita harus tahu bahwasannya sholat yang paling besar ya pahalanya diantaranya sholat subuh. Ya, sholat wajib secara umum. Maka Nabi memberikan keutamaan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisi. Nabi bersabda, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat sunnah saja seperti itu pahalanya, apalagi sholat wajib. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Utsman bin Affan berbuat demikian, di azan 2 kali dikarenakan istihad beliau, dan alasan lainnya tidak ada para sahabat yang menentang perbuatan Utsman bin Affan. Ya, karena ini ada maslahatnya untuk kaum muslimin. Ya, berbeda dengan zaman kita sekarang, sudah ada mikrofon. Ya, orang mendengarkan azan langsung datang gitu kan. Pada zaman dahulu mana ada mikrofon? Paling kalau azan terdengar 1 kilometer begini, 2 kilometer gitu ya. Tapi kalau mikrofon itu bisa 5 meter, 5 kilometer. Insya Allah. Jadi ada maslahat yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, dan itu bukan bid'ah. Kalau dia mengatakan bahwa Utsman itu, Utsman aja dia berbuat bid'ah hasanah. Ya, nggak dibuat oleh Nabi SAW. Bantahannya seperti tadi. Ya, ini dapat rezeki dari Nabi. Ini ada maslahatnya, dan para sahabat tidak ada yang menentang kebijakan Utsman bin Affan. Tapi sebagian orang-orang munafik, orang-orang tidak menyukai Khalifah Utsman, mereka mengatakan, tuh lihat Utsman bin Affan ya mengadakan azan 2 kali. Inilah yang membuat orang-orang sebagian kaum muslim mereka terkena syubhat. Terkena apa? Syubhat bahwasannya Utsman bin Affan mengadakan azan 2 kali. Akhirnya orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Sabah, ini pelopornya Yahudi dan pelopornya ya, orang-orang bughot, orang-orang berontak, ya, akhirnya terkena syubhat. Ya, jelek-jelekkan ya Utsman bin Affan. Dan akhirnya mereka pun datang ke rumah Utsman bin Affan. Bahkan kalau kita lihat, Utsman bin Affan itu dikepung rumahnya hampir 40 hari 40 malam, ya kurang lebih. Kemudian mereka bawa orang masuk ke loteng Utsman bin Affan, kemudian mereka masuk membunuh Utsman bin Affan. Ya, ini diantara kejadian yang menimpa Utsman bin Affan. Di antaranya tuduhan mereka adalah bahwasanya Utsman bin Affan mengadakan azan 2 kali pada hari Jumat. Ini yang bisa kita baca dalam kitab Hikbah min Tarikh karangan Syekh Utsman Khamis, ya, salah orang ulama dari Kuwait. Kemudian hadirin rahimakumullah jami'an. Qauluhu wala taqumu haduma illa bi akhir. Tidak akan tegak salah satunya melainkan membutuhkan satu sama lain. Artinya apa? Sunnah itu membutuhkan Islam, Islam membutuhkan sunnah. Al-Quran yahtaju ila hadis, yahtaju ila sunnah, wa sunnah tufasil Quran. Ya. La yakumul Islam illa bi sunnah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah. Wa la taqumu sunnah illa bi Islam, dan sunnah tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Falladhi yadda'i al-Islam wa la ya'malu bi sunnah ay tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa muslim. Dan orang-orang yang menyuruh tidak beramal dengan sunnah, hanya beramal dengan Islam, maka
ini bukanlah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukan thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan seorang muslim. Ya, jadi kita butuh sunnah, Al-Quran dan sunnah. Walladzi ya'lamu sunnah wa la yuslimu lillah laysa bimuslim wa in 'arafa sunnah fala budda minal jam' bainahuma. Dan orang-orang yang mengerti sunnah dan tidak mengimani atau tidak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala laisa bimuslim. Ya, ada orang mengenal sunnah tapi enggak mengenal Islam, tidak mengenal Allah, maka ini bukan termasuk orang yang muslim. Artinya tidak menjadikan Islam ya sebagai jalan hidupnya. Dia hanya mengandalkan sunnah saja. Wa in arafa sunnah fala budda min al-jam' bainahuma. Ya, maka harus digabung antara Al-Qur'an dan sunnah, Islam dan sunnah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an adalah kitabullah yang Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, artinya apa? Kitab-kitab terdahulu telah dihapuskan. Mereka harus beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW berupa Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Ya, makanya banyak di hadis Nabi SAW, Nabi melaknat, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, laknatullah Yahudi wa Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ya, mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat perjalanan para sahabat seperti Salman Al-Farisi dari agama Majusi, kemudian agama Nasrani, akhirnya dia Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dulu mereka masih non-muslim, tapi ketika mereka mendapatkan Islam, mereka mendapatkan hidayah Islam, mereka pegang hidayah itu sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyatakan, inna halukum la ya'malu bi amali al-jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali al-nar fa yadkhuluha. Sungguhnya seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian antara dia dengan surga tinggal satu langkah lagi, tinggal satu depa lagi. Fa ya'malu bi amali al-nar, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia pun masuk dalam neraka. Ya, wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali al-jannah fa yadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian antara dia dengan neraka tinggal satu langkah lagi, dengan satu depa lagi. Fa yasbiqu al-kitab, kemudian dia dengan takdir fa ya'malu bi amali al-jannah, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian akhirnya dia pun masuk surga. Ya. Dalam hadis ini kawan ini rahimahullah, ada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama, mereka adalah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka di awal kehidupan ketika mendapatkan risalah nubuwah, mendapatkan Islam, mereka pegang Islam itu. Mereka menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka meninggal keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam. Ya, ini golongan pertama. Dan mereka termasuk orang-orang yang Allah pilih menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Ya. Kemudian golongan kedua, di awal kehidupan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang belum Islam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal hidayah, tapi ketika datang hidayah Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Kemudian di akhir kehidupan mereka juga termasuk orang-orang di atas hidayah, di atas Islam. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongannya para nabi, para sahabat Nabi. Para sahabat dahulu mereka adalah orang-orang maksiat sebagian.
Ya, Umar bin Khattab dulunya pembunuh, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid dahulunya ketika perang Uhud, dialah panglimanya di pasukan musyrikin Quraisy menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Salman Al-Farisi dulunya agama Majusi, kemudian Nasrani, kemudian sahabat yang lainnya mereka penyembah berhala, minum keras. Tapi ketika mereka mendapatkan hidayah Islam, mereka sambut hidayah itu dan mereka istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencabut nyawa mereka. Umar bin Khattab belum masuk Islam, ketika masuk Islam menjadi kuat Islam, kemudian akhirnya termasuk sahabat yang mendapatkan tazkiyah rekomendasi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq direkomendasi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, Nabi pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya mereka mendapatkan tazkiyah rekomendasi termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Golongan yang kedua tadi awal kehidupan mereka belum beriman, tidak mengenal Islam, tapi ketika mereka mendapatkan hidayah, mereka sambut Islam, kemudian akhir kehidupan mereka akhir yang indah. Ya. Kemudian golongan ketiga adalah golongan orang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongannya Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Di awal kehidupan mereka, ketika datang kebenaran, datang para rasul, mereka nggak mau beriman. Ya, sampai di pertengahan kehidupan mereka dan di akhir kehidupan mereka tetap juga nggak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal dibunuh, dibantai. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan, ya, Qarun ditenggelamkan. Ya, orang-orang yang menyimpang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Kaum Lut, kaum Sodom Allah binasakan. Ya. Lihat, di awal kehidupan mereka tidak mau beriman, di pertengahan hidup enggak beriman, di akhir mereka juga enggak beriman. Inilah golongan ketiga. Golongan keempat, mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah, mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka adalah orang-orang sholat, mereka mengamalkan Islam, tapi di pertengahan jalanan mereka ini digoncang antara maksiat dan taat. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih dominan? Setelah mereka bergejolak. Kalau mereka adalah orang-orang yang selamat, mereka adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu, maka mereka adalah orang-orang yang selamat akhirnya. Ya, termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Tapi ketika mereka adalah orang tidak selamat, artinya mereka ikuti hawa nafsu, ikuti maksiat, maka akhir kehidupan mereka adalah su'ul khotimah. Alhamdulillah. Ya, jadi golongan keempat ini terbagi menjadi dua lagi, ada yang selamat, ada yang tidak. Artinya apa? Yang selamat mereka meninggal husnul khotimah, kemudian mereka di alam barzah, di alam akhirat akan dimudahkan urusannya. Adapun orang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang beriman, orang muslim, kemudian mereka bermaksiat, kemudian mereka termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti mereka ini diselamatkan dari neraka atau enggak, itu serah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pentingnya kita taubat. Ya, sebelum ajal menjemput, banyak-banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau golongan yang mana ini? Ya, golongan yang pertama Nabi dan Rasul kita enggak akan sanggup ikuti. Ya kan? Golongan kedua, dulunya maksiat, sekarang atau nanti mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita harapkan. Golongan ketiga di awal kehidupan sampai akhir kehidupan tidak beriman, ini golongannya orang-orang yang durjana, orang-orang yang berkaya Allah Subhanahu wa taala. Golongan keempat inilah di awal kehidupannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di akhir kehidupannya mereka digoncang. Ada yang futur, ada yang sudah ngaji nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, nggak pakai jilbab lagi, kemudian meninggal. Ada yang mereka istiqomah sampai Allah Subhanahu mencabut nyawa mereka. Ini kembali kepada kita ikhwan fillah Allah. Kita mengikuti yang mana ini? Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Kita ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW di banyak hadis memberikan solusi kehidupan agar kita istiqomah. Bagaimana caranya? Berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca kitab-kitab para ulama agar bagaimana istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadi golongan yang kedua ya. Kenapa golongan kedua? Ini golongan para sahabat. Dulu mereka bermaksiat, ya mungkin ada sebagian kita dulu yang maksiat, belum kenal sunnah, belum kenal nama Islam, masih hijrah kan begitu. Ya akhir kehidupannya insya Allah jadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimudahkan Allah, ya meninggal pada husnul khatimah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, ini aja yang bisa kita sampaikan untuk matan Syarh Sunnah Al-Imam Barbahari, ya, yang intinya adalah Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, ya. Sedikit tambahan dari Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, ya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau misalnya nggak ada di Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah. Kalau nggak ada di sunnah Nabi SAW, Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Kalau nggak ada juga dari ucapan para sahabat, Al-Quran dengan bahasa itu sendiri, bahasa Arab. Ya, jadi kita harus kaitkan Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak dari sunnah, dari perkataan para sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Demikian pula aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa assalamu alaikum innahu huwal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan, kayak kertas bisa juga. Assalamualaikum Ustadz, apa bedanya Nasrani dengan Ahlul Kitab? Ya, Nasrani disebutkan kepada, ya, Nasrani artinya dari kalimat Nasara yang artinya menolong. Ya, Nasrani adalah orang-orang yang menolong. Ya, kemudian Ahlul Kitab mereka adalah orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang, ya, dari karangan orang-orang kafir, kalangan ahli kitab dan orang musyrikin, ya, min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam, mereka termasuk penghuni neraka khalidina fiha. Dan mereka kekal dalamnya. Yang dimaksud ahli kitab sini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi ahli kitab termasuk dalamnya Nasrani dan Yahudi. Apa boleh seorang laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani dan perempuan itu tidak masuk Islam? Dalam kondisi, ya, tertentu maka dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani. Tapi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ini tidak dibolehkan wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Paham ya? Itu haram mutlak. Ya. Tapi kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani atau wanita ahli kitab maksudnya, maka ini dibolehkan. Sebagian perbuatan sebagian para sahabat dalam kondisi tertentu yang memang tidak ada wanita muslimah
Antum misalnya menaklukkan sebuah negeri nggak ada wanita muslimah, mau nikah sama siapa? Istri jauh, ya kan? Betul nggak? Pilih zina atau nikah? Zina kan dosa, ya. Maka dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, ya. Tapi tujuannya kalau sudah nikahi dia harus bisa ngajak dia masuk Islam. Namun ada pergolakan antara para sahabat, ya sebagian para sahabat, ya menikah dengan wanita ahli kitab ini dicekal oleh Umar bin Khattab. Ya sebagaimana kitab Sahih Muslim, Sahih Sunnah dijelaskan di situ bahwasannya khawatir Umar bin Khattab ya kepada seorang sahabat yang menikah ahli kitab, ya karena orang-orang atau wanita-wanita ahli kitab adalah wanita-wanita pelacur, ya. Jadi kita ngapain sibuk-sibuk nikahi mereka? Banyak wanita muslimah, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya kalau dalam kondisi tertentu maka tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cuma jangan jadi tren pula. Ustaz ini boleh katanya, nanti boleh lah gitu kan. Akhirnya rusak, banyak kerusakan. Kenapa? Punya anak, kayak mana ibunya mengajarkan Islam? Betul nggak? Betul. Ya, bisa dipahami nih. Bukan mutlak antum harus cari wanita kafir Alkitab, enggak. Ya, dalam kondisi tertentu. Ya, Allah a'lam bishawab. Kalau orang tua kita dulu suka pasang sesaji ketika mau bulan puasa karena ada, apakah itu termasuk pelaku kesyirikan yang tidak diampuni? Kalau ada orang berbuat kesyirikan, itu diingatkan, dinasihati. Apalagi keluarga kita itu syirik pak, syirik mbak, syirik bu, nggak boleh. Diingatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah mengampuni dosa selain itu. Kalau dia berbuat kesyirikan, enggak diampuni dosanya kalau dia mati dalam berbuat syirik. Ya. Tapi kalau dia sudah tobat, dia sudah insaf, dia tidak mau berbuat syirikan lagi, maka insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni, ya. Jadi apa tugas kita? Sikap kita dinasihati, diingatkan terus, ya, bahwa itu perbuatan kesyirikan, memberikan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka memberikan sesaji kepada makhluk halus, ya, dalam rangka ibadah. Ini tidak dibolehkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau orang seperti ini dia meninggal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Apakah dia nanti diampuni ataukah dia disiksa dalam neraka? Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi secara zahir, ya, bahwa dilakukan orang tersebut berbuat kesyirikan. Nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Benarkah ada hadis yang mengatakan ciri berjanggut yang menggunduli kepala, yang memiliki tanda hitam di dahi adalah ahli neraka? Karena hadis ini sering sekali dilontarkan oleh orang-orang pembenci salaf. Ajaran ini dibawa oleh orang kafir yang pura-pura belajar Islam dengan niat untuk mengadu domba Islam. Baik, kita bahas dulu ciri-ciri berjanggut. Ya, orang yang berjanggut ini termasuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Nabi mengatakan ifu ahliha, jagalah atau rawatlah, biarkanlah janggut, waqus syawarib, dan potonglah kumis. Jadi ciri khas orang Islam adalah memelihara janggut karena Nabi SAW berjanggut. Ya. Maka kita sebutkan tadi termasuk bagian sunnah adalah sifat fisik Rasulullah SAW. Nabi pakai janggut, kita pakai janggut. Ya. Dan pendapat ulama yang kuat wallahu a'lam bishawab, hukum pakai janggut adalah wajib. Ya, sebagaimana dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan yang demikian. Nah, kemudian menggunduli kepala, ya, gundul kepala. Kalau orang yang ihram kan ada 4. Yang pertama
dia ihram, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, Safa dan Marwah, kemudian tahlul. Tahlulnya apa? Mau jungkuk, potong rambut, boleh potong pendek, boleh cukur habis, itu gundul. Apakah orang yang ihram kayak gini tahlul dikatakan penghuni neraka? Kan enggak begitu, ya. Jadi bukan termasuk orang yang gundul itu harus dia penghuni neraka, enggak, ya. Kemudian dahi hitam di dahi warna hitam di dahi, tanda hitam di dahi, gitu. Apakah termasuk ini yang neraka? Enggak. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW nanti ketika di akhirat beliau tanda dengan umatnya. Karena apa? Karena orang-orang Islam mereka sujud dunia, Nabi mengetahui tandanya dari bekas sujud. Ya, jadi nggak benar. Ya, sebagaimana kuda yang hitam berada di kuda-kuda yang berwarna-warni, ya, maka kuda itu akan nampak. Seperti itulah nanti di akhirat Nabi SAW mengetahui umatnya dengan tanda hitam, ya, bekas sujud. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab sifat salat Nabi tentang orang-orang yang mereka sujud dari kalangan kaum muslimin. Tandanya di akhirat Nabi mengetahui bekas sujud di dahi. Ya, jadi itu ya, jadi nggak benar orang mengatakan itu dan tidak mutlak, ya. Maka seperti itu harus jadi ahli neraka kalau berjanggut, memulai kepala, kemudian dari hitam, taib. Kemudian Allah, mungkin dimaksud penanya ini bagaimana ciri-ciri khawarij. Ciri-ciri khawarij, ya, sebagai kita ketahui ciri-ciri khawarij mereka adalah orang yang menentang Rasulullah SAW, menentang pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antara mereka tandanya apa? Mereka banyak sujud. Ya, namanya banyak sujud pasti lidahnya hitam. Ya, kemudian mereka juga gundul kepalanya sebagai ciri-cirinya. Ya, gundul kepalanya. Tapi apakah mereka termasuk orang-orang yang dikatakan ahli neraka? Ya, kalau mereka menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, ancamannya neraka. Maka ketika Dzulkhuwaisirah datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Idil wa Muhammad, berlaku adillah Muhammad." Ya. Apa kata Nabi SAW? "Faman yadil idza lam adil." Siapa lagi kalau bukan aku yang berlaku adil, kata Nabi SAW. Sahabat itu ada yang minta izin, ya Rasulullah, cukup penggal orang ini. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Ya, akan keluar nanti dari keturunan orang ini, ya, yang mana mereka itu membaca Quran tidak sampai ke dalam hati, hanya sampai perempuan saja. Yang berkuminadin kama yabiku minas sahmiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya nak busur dari busurnya, ya, dari sarungnya. Ya. Jadi ini termasuk tanda-tanda orang-orang khawarij. Ya, jadi tanda seperti ini nggak mutlak. Kita tengok amalannya lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ada orang mengatakan jenggot ahli neraka, ya nggak mungkin. Jenggot itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi begitu ya penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Ada lagi satu lagi? Ada? Kita cukup ya. Baik, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.